Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Novendi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai strategi tata letak atau dalam bahasa Romo Inggris, layout. Kita awali dengan definisi dari layout. Jadi, layout atau tata letak adalah pengaturan dan penempatan alat-alat, tenaga kerja, dan tahapan kegiatan di dalam proses produksi, baik barang maupun jasa. Jadi, dalam manajemen operasional, itu lokasi ya. Maksud lokasi di sini yaitu tempat dari suatu barang atau jasa itu harus sesuai dengan keinginan atau kebutuhan konsumen. Terkadang keinginan dari sang pemilik gitu kan, itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan konsumen, sehingga salah satu tugas dari manajer operasi yaitu untuk mensinkronkan ya, dari keinginan pemilik dengan kebutuhan konsumen. Apa saja yang harus diatur tata letaknya, ya. Tidak hanya peralatan, tetapi juga keseluruhan yang berkaitan dengan penciptaan produk, walaupun tidak langsung berhubungan. Contohnya, sirkulasi udara di dalam ruangan, kemudian taman, kemudian sarana olahraga, kemudian bagaimana posisi kantor. Nah, itu semua harus direncanakan menggunakan strategi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajer operasi ya dalam menyusun strategi layout atau tata letak. Yang pertama adalah memanfaatkan sebaik mungkin ruangan, peralatan, dan tenaga kerja. Jadi, kita memanfaatkan ruang yang tersedia, tidak muluk-muluk begitu. Ya kalau semuanya pengennya yang luas, kemudian yang terakomodir semua kepentingan-kepentingan dari karyawan, dari konsumen gitu. Tapi ketika ruangannya terbatas gitu, nah itu tata letak harus distrategikan agar terpenuhi semua kepentingan, itu harus ya minimal sebagian besar terakomodir, meskipun tidak semua bisa terakomodir. Yang kedua, memperlancar aliran informasi, bahan, dan gerak manusia. Itu. Yang ketiga, meminimumkan biaya pengangkutan dan penanganan. Ya, kalau masalah biaya pengangkutan gitu, saya rasa di zaman sekarang sudah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu. Itu semuanya sekarang bisa lebih cepat, banyak pilihan. Transportasi gitu. Ada bahasan ya. Nanti kita bahas setelah UTS ya, ada bagaimana kita memanage transportasi ataupun distribusi barang gitu. Yang keempat, mempercepat dan memperlancar arus bahan-bahan. Yang kelima, menciptakan kondisi kerja yang aman dan menyenangkan. Jadi kondisi kerja itu diciptakan ya, yang aman, yang menyenangkan, tidak sepaneng gitu kan. Apa namanya, kalau sudah sepaneng itu kayaknya mau ngapa-ngapain jadi males gitu kan. Ya yang tertawa gitu ya, yang ya meskipun di rumah mungkin ada masalah, tapi ya di kantor ya lupakan, kemudian fokus kerja gitu. Misalkan ada masalah dengan kolega atau pimpinan gitu ya, itu kan harusnya ya bisa diminimalisir lah, karena kan bertemu setiap hari gitu kan. Kalau sudah nggak cocok gitu kan, ketemu jadi sungkan padahal tiap hari. uh,
Yang keenam, meningkatkan moral pekerja. Ya, jangan sampai membuat ya, apalagi sebagai seorang pembinaan itu terlalu menekan. Meskipun sekarang banyak ya di lowongan kerja gitu kan ada satu syarat gitu, biasanya tulisannya bersedia atau apa namanya ya, bekerja di bawah tekanan, under pressure itu sudah ditulis di awal. Tapi kan tugas pimpinan yaitu bukan untuk mempressure para pegawainya atau pekerjanya, tapi juga moralnya biar terbangun menjadi ya terpuji lah. Kalau sudah tertekan biasanya kan nanti apa aja dilakukan, bahkan yang tercela pun dilakukan. Selanjutnya, memuaskan pelayanan kepada pelanggan dalam bentuk penataan ruang. Kalau ruangan tertata rapi, bersih, itu kan pelanggan puas gitu kan. Terkadang pelanggan itu lihat dulu nih, kalau misalkan penataannya sudah bagus gitu kan, nah itu nyaman. Kalau nyaman ya nanti bakal balik lagi gitu. Sebaliknya ya apabila kotor, berantakan, seterusnya kan jadi malas. Meskipun produk atau barang yang ditawarkan kualitasnya mungkin bagus, tapi kalau penataan ruangannya ketika pelanggan datang kemudian tidak teratur gitu, itu akan kabur dengan sendirinya, nanti pelanggan tidak bertahan lama. Selanjutnya, mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang. Jadi fleksibel lah gitu, apalagi saya berkali-kali bilang ya, setiap pertemuan era disrupsi ini, lompatan atau ledakan besar, itu tahapannya sudah melampaui batas, bahkan etika pun seringkali diabaikan gitu karena kedekatan. Misalkan mahasiswa, dosen gitu kan sekarang udah dengan adanya WhatsApp ataupun chat dan sebagainya, kadang tidak memikirkan ya, atau bahkan sama sekali melupakan apa etika. Padahal etika dalam bisnis itu penting. Kalau sudah dibangun dari dunia akademik sudah kayak gitu, nanti di dunia kerja ya tambah parah karena menjadi suatu kebiasaan. Harus dibangun dari ketika kamu menempuh pendidikan itu ya, etika yang baik, bagaimana bersikap, chat pada dosen, pada pimpinan dan seterusnya. Tujuan dari layout yang udah banyak ya, ada 8. Yang pertama, meningkatkan kuantitas, jelas ya. Dengan adanya tata letak yang baik ya, misalkan ukuran luasnya sama, tapi dengan layout yang biasa saja mungkin hanya bisa menampung sekian ya, misalkan 100 gitu. Tapi kalau misalkan dengan tata letak yang strategi khusus gitu, bisa jadi luasnya sama tapi daya tampungnya lebih banyak. Mengurangi waktu tunggu, jelas ya, karena menunggu ini membosankan ya. Kalau kamu lihat di antrian-antrian kayak gitu, udah tahuan orang warga plus 62 ini tidak sabaran gitu. Mempersingkat proses pemindahan barang, menghemat penggunaan fasilitas, efisiensi penggunaan fasilitas, mempercepat waktu pemrosesan, meningkatkan keselamatan dan kepuasan kerja, dan yang terakhir mengurangi kesimpang siuran. Itu ya beberapa dari tujuan strategi tata letak. Ada beberapa prinsip dasar dalam penyusunan tata letak ya. Ini ada strateginya. Yang pertama adalah pengintegrasian. Jadi terintegrasi maksudnya tersinergi ya, saling terikat, berkait antara satu bagian dengan bagian yang lain. Jarak terminimum bagi perbedaan bahan. Nah, ini untuk bahan baku ya, kalau bisa jangan terlalu jauh pemindahannya ya. Selanjutnya, peningkatan kelancaran aliran kerja, keselamatan dan kepuasan kerja. Yang kelima, fleksibilitas. Oke, kita langsung ke contoh ya. Nah, ada beberapa contoh yang tentu saja berbeda antar industri ya, baik perkantoran, retail,
ataupun jasa. Yang pertama kita bahas yang perkantoran dulu. Jadi intinya ini kalau dalam perkantoran ini apa namanya, penyampaian informasi itu harus lebih cepat gitu kalau misalkan untuk kantor ya. Nah, komunikasi antar bagian ini menjadi suatu hal yang mutlak harus ada. Jangan sampai antar bagian acuh ya, apatis gitu, tidak tahu karena bukan bagiannya. Harusnya ya meskipun tidak tahu ya tanya kepada yang tahu gitu kan. Misalkan bagian produksi ditanya loh, ini berapa penjualannya? Oh, tidak tahu. Itu urusan bagian penjualan ya, tidak seperti itu. Harusnya oh ya bentar saya tanyakan dulu ke bagian penjualan. Jadi ada komunikasi ya, tidak saling melempar gitu kan. Ini ya untuk strateginya dalam menyusun layout perkantoran. Yang pertama, tempatkan produk utama dengan produk komplement ya. Jadi apa namanya, produk komplement beda dengan substitusi ya. Komplement itu yang saling melengkapi, bukan produk pengganti. Contohnya gula sama kopi itu kan saling melengkapi, itu harus saling berdekatan. Misalkan apalagi pembalut ya dengan apa itu yang untuk bayi itu pampers apa ya. Nah itu juga kan apa namanya saling melengkapi itu. Ya yang dekat-dekat aja, jangan jauhan. Korek dengan rokok, nah itu juga saling melengkapi. Kemudian gunakan tempat yang cepat dikenali untuk produk kecantikan. Selanjutnya tempatkan produk yang dikenal dan memiliki daya tarik untuk berbelanja tersebar di antara jalur-jalur jalan. Tampilkan misi perusahaan pada awal konsumen memasuki ruangan retail. Nah ini misi dikenalkan ke konsumen ini karena pasti yang namanya misi sudah yang terbaik ya, sudah melalui proses pemilihan dan sebagainya. Ini ya contoh layout atau retail. Ini aja wis, saya mungkin sedikit menyebut merek ya. Alfa April atau Indo April itu ya. Itu kan kalau kamu lihat tata letaknya hampir sama. Baik Indo April maupun Alfa April, kamu lihat ya barang-barang seperti es krim ya, kemudian minuman-minuman dingin pasti di depan, di pojok gitu kan. Atau kenapa es krim di depan? Ya biar ketika bayar di kasir ya itu anak-anak gitu kan, kalau pas lagi ibunya bayar, oh lihat es krim kan akhirnya jadi laku gitu. Mungkin itu salah satu alasannya. Ataupun yang lain, rokok ya di dekat kasir kan biasanya, nggak mungkin di belakang gitu. Itu kayaknya sudah hampir sama lah tata letaknya kayak gitu. Itu untuk retail ya. Kemudian untuk yang jasa ini, yang rumah sakit. Rumah sakit biasanya juga ada poli-poli gitu kan. Yang jelas yang pertama kali ya pasti bagian pendaftaran gitu. Kemudian biasanya kalau lab ya di pojokan kayak gini ya. Kemudian bagian farmasi ya tidak jauh dari pendaftaran gitu. Dan seterusnya. Kemudian yang pasti di pendaftaran ya harus ada ruang tunggu kan. Apalagi sekarang ada BPJS itu kan antriannya banyak itu. Terkadang jam 6 pagi ya belum buka tapi sudah pada ngambil nomor antrian itu. Tapi dengan adanya online sekarang mungkin lebih mudah. Jadi kamu online dulu sehari sebelumnya, itu nanti ketika sudah waktunya periksa hari H itu sudah ada nomor antrian online, itu biasanya lebih diutamakan. Bahkan ada yang harus online dulu beberapa rumah sakit ya. Oke, mungkin itu saja strategi tata letak ya, materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Saya doakan semoga jadi orang sukses semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.